Saya berharap Fak-Fak itu jadi kota tua yang betul-betul mandiri. Iya, Mandiri. tua sekali ya, 100. Ya, kota tua. Nah, nilai kota tua itu tidak diukur dengan umpamanya kita membangun mall yang 50 lantai atau Ya. tidak. Buat saya justru bukan karena itu. Kota yang tua, yang old itu justru kota yang punya ciri budaya yang jelas itu. Jadi begitu kita orang landing di Fak-Fak, orang tahu ini kita masuk negeri Bahamatanya. Halo Sobat Embaran Bercerita, kembali lagi di podcast Embaran Bercerita, tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Hari ini Bunga tidak sendiri. Tentunya kalau Bunga sudah ada di sini berarti ada narasumber yang terbaik ya, yang akan memberikan pandangan, memberikan ilmu, membagi pengalaman untuk anak-anak muda yang ada di rumah dan untuk Bunga juga karena Bunga masih muda. Langsung aja kita sapa kita punya narasumber pada malam hari ini. Halo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini aman ya? Aman. Biasa kan ada lika-liku. Lika-liku itu naik turun gunung. Tanjakan Fak-Fak yang memang sedikit ekstrim-ekstrim. Oke Abang, mungkin Sobat Embaran yang di rumah ini mungkin separuhnya belum kenal. Jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin Abang perkenalan dulu biar teman-teman Embaran yang ada di rumah lagi tahu. Halo kawan-kawan, warga Fak-Fak yang beta sangat cintai, hargai. Beta Fahri Tura, beta anak Fak-Fak yang kemudian sekarang ada duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. Hari ini beta podcast di sini dengan teman-teman di Embaran Bercerita untuk kemudian cerita hal-hal dari yang kecil mungkin sampai yang lumayan besar. Tidak besar. Terus sedang-sedang saja. Oke, sedang-sedang saja. Saya bisa ke besar, bisa ke kecil. Oke, jadi 2 jalur bisa ya, mana-mana bisa. Oke, jadi teman-teman, Bunga sekarang malam hari ini bareng Abang Fahri tentunya bakal bahas topik ya. Tentunya karena Abang ini merupakan DPR Papua Barat, DPR Provinsi. Jadi topiknya ini agak sedikit ya, lari-lari kita bisa ke anak muda, ke harapan-harapan, kemudian jalan cerita sampai dengan pastinya topik inti terkait dengan program-program Abang ke depan seperti apa. Mungkin Bunga kepo terkait dengan jalan karirnya Abang dari pekerjaan. Boleh diceritakan sedikit sebelum? Pekerjaan berarti pekerjaan formil ya? Iya. Pekerjaan formil, beta pernah PNS ya, PNS Papua Barat angkatan pertama. Oke. Tahun 2005. 2005. Ya. 2005 kita belum lahir ya teman-teman. Belum lahir? Belum. Oh, berarti memang jauh ya. Ya. 2005 masuk PNS, 2015 kita mengundurkan diri dari PNS Provinsi Papua Barat. Oke, boleh tahu alasannya? Alasannya memang beta ditakdirkan bukan untuk menjadi PNS, memang untuk kawan-kawan yang lebih bertalenta di PNS. Oke, jadi merasa mungkin saya passion bukan di sini, saya punya bakat bukan di sini, jadi mending cari jalan lain. Jadi siap-siap 2009 waktu itu dalam perjalanan beta mulai bikin usaha sedikit gitu, kita bikin brand baju, merek sendiri. Waktu itu mulai jualan kaki lima. Terus di kota mana itu kalau tahu? Oh ya, oke. Terus kemudian ya dalam perjalanan akhirnya berkembang dan kita akhirnya putuskan bahwa 2015 kita mengundurkan diri. Kita resign dari PNS. Jadi Abang merasa waktu menjadi seorang PNS dari 2005 sampai dengan 2015, ternyata dalam proses itu Abang merasa saya punya passion ini di bisnis. Sebenarnya bukan bisnis dalam artian yang bisnis besar, selalu berkaitan pasti dengan seni. Dengan seni karena kebetulan background beta adalah seniman. Seniman rocker. For information aja ya, oke. Jadi memang ada sedikit ke bisnis, ada sedikit ke seni. Pasti bisnis yang berbau seni. Oke, luar biasa. Oke, mungkin karena Abang seorang seniman, bagaimana jalan cerita atau mungkin momen yang bikin Abang bisa terjun dalam dunia politik? Oke. Jadi sebelum jadi PNS pun pekerjaan utama beta adalah seniman. Dan sebenarnya yang paling
rindu itu dari seniman terutama yang ada di Papua Barat. Hmm. Setelah perjalanan melanglang buana kemana-mana, Hmm. keluar Papua dan lain-lain, akhirnya balik dan akhirnya kita sadar bahwa kita ini ternyata butuh satu regulasi Hmm. untuk perlindungan budaya, seni dan seniman lokal, pelaku seni sendiri. Nah itu sampai saat ini implementasinya ke bawah itu belum ada. Nah itu yang bikin beta tergerak untuk maju sebagai anggota dewan untuk mewujudkan itu. Untuk mewujudkan hal itu. Iya. Oke, baik. Jadi itu adalah salah satu alasan yang bikin abang Bukan salah satu, itu satu-satunya alasan. oke, satu-satunya alasan. Satu-satunya alasan. Saya tidak punya alasan lain selain itu. Selain alasan itu. Selain alasan itu, karena Oke. background saya memang betul-betul sebagai seniman. Oke, luar biasa. Kita tarik kembali. Kalau seandainya sekarang abang tidak menjadi seorang politisi, Nah, bidang apa yang akan abang tekuni? saya tertarik ke piara sapi. Iya, dari dulu saya tertarik dengan Ternak ya? Iya, beternak, tinggal jauh dari kota. Dari orang rame lah. Piara sapi, punya ren sapi, itu saya tertarik sekali. Oke. Jadi kalau mungkin sekarang abang tidak duduk di kursi DPR, karir yang abang pilih ya itu piara sapi. Itu. Dan memang sudah disiapkan. Jadi pilihan jadi DPR itu bukan pilihan yang maksudnya mungkin sebagian orang saya sudah bikin apa saya jadi DPR gitu. Kalau saya tidak, itu DPR hanya buat saya jalan untuk mewujudkan apa yang tadi saya bilang, regulasi soal perlindungan budaya, seni dan seniman lokal yang ada di Papua Barat. Gitu. Tapi kenapa piara sapi? Kenapa tidak mungkin lanjut sebagai seorang seniman atau kembali berbisnis? Sambil kalau seniman itu sudah darah. Oke, Jadi sudah tiap hari menyatu saya ya? berkesenian, ya. Tahun ini pun saya lagi siapkan album solo gitar saya yang kedua. Luar biasa. Jadi setiap saat saya berkarya gitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin tantangan terbesar yang abang hadapi sebelum mendapatkan kursi sebagai anggota DPRD Papua Barat. Tidak ada tantangan. Oke, Iya, santai banget ya. Mengalir begitu. Tidak yang saya harus jadi, saya harus begini, tidak ada tantangan. Jadi mengalir karena memang anak muda dan saya baru pertama kali coblos juga seumur hidup. Saya baru kali pertama kemarin 2024 masuk dalam bilik suara seumur hidup saya. Why, alasannya? Alasannya buat saya sebelumnya politik tidak penting gitu. Ternyata dalam perjalanan sempat kita teman-teman seniman ngobrol dengan teman-teman yang ada di parlemen. Kita sodorkan gagasan soal ini loh, kita butuh draft soal perlindungan budaya, seni dan seniman lokal ini yang ada. Tapi kemudian itu tidak ditanggapi. Oke. Dari situlah teman-teman bilang kalau gitu salah satu dari kita harus maju. Akhirnya saya maju. Jadi tidak ada beban, beban moral bahwa saya harus umpamanya nih, saya harus habis-habisan gitu untuk maju. Tidak, dengan mengalir gitu, pakai hati. Oke. Gitu, ya. Jadi prosesnya kalau mengalir ya pastinya lebih mudah aja dan tidak rasa beban sama sekali. Tidak ada beban, Santai. Santai. Oke. Wajib dicontoh ya. Ya. Karena orang bilang kalau orang santai sehat terus dia hidup. Betul. Santai tapi punya Trik-trik tersendiri lah. Itu dia. Untuk sambil ya berstep by step lah. Ya. Oke, sebagai pelaku seni atau musik rock nih, sejauh ini bagaimana penilaian abang tentang perkembangan pelaku-pelaku seni musik, terutama anak muda nih yang ada di Kabupaten Fakfak? Apakah dong itu mengalami stag atau berkembang? Saya informasikan buat kawan-kawan bahwa saya orang pertama yang bikin festival yang ada di Fakfak tahun 2003 di Air Besar pertama. Itu saya yang bikin. Event apa waktu itu? Event waktu itu kita festival. Festival di Air Besar waktu itu, kolam renang itu. Nah, itu tahun 2003. Terus kemudian berlanjut di Pelabuhan 2004, sama di Gor sebelum pindah ke Manokwari. Jadi waktu itu tahun itu di Fakfak animo anak muda untuk main band itu luar biasa. Fakfak pernah punya 30 sampai 35 band anak muda yang ada di tiap kompleks itu menjamur waktu tahun itu. Nah, setelah itu mungkin dengan era gadget saat ini, waktu itu kan terada handphone, terada macam-macam. Waktu itu sudah Nokia. Nokia dulu tuh. Wah, batu gua suruh bilang. Ya, waktu itu. Tapi HP waktu itu kita masih baku pinjam, karena tak sanggup beli.
Nah, tapi saat ini betul lihat kan kawan-kawan muda dengan cara sendiri gitu, dengan cara sendiri berekspresi, Berinovasi. ya berinovasi dan sebenarnya lebih maju gitu saat ini. Cuma mungkin kalau dulu kita kalau cari teman itu kan harus telepon pakai telepon rumah, kalau tidak kita cari dia di rumah. Dan kalau dulu kan nongkrong tidak ada gangguan, Ya, tidak ada yang main tidak ada HP. WA masuk, tidak ada ini. Nah, itu saja yang mungkin hilang gitu. Oke. Itu saja yang mungkin hilang. Nah, tapi kalau animonya saya pikir sampai saat ini masih cukup bagus lah untuk apa teman-teman muda di Fak-Fak. Dalam konteks seni lah Iya, istilahnya. itu dia. Masih tetap berkembang, cuma mengikuti perkembangan zaman Betul, gitu betul berarti sekali. istilahnya. Oke. Perjalanan seniman musik abang di Fak-Fak ya terutama, kalau tidak salah ada salah satu grup band adik kakak, Ya. yaitu Fatur Band. Ya, Mungkin abang bisa jelaskan sedikit perjalanan Fatur Band? F3 dulu pertama main, kebetulan gini, kebetulan dalam keluarga, beta yang paling tua, Oke. terus kemudian ada adik nomor 2 Fahmi, terus ada adik nomor 3 Faisal, makanya F3 waktu itu. Oke. Karena tiga-tiganya bermain gitar. Tiga-tiga bermain gitar. Tapi kalau tidak salah waktu itu kita manggung cuma F3 itu cuma 2 kali saja. Main gitar sama-sama begitu, rock lah begitu. Ya, pokoknya tiga-tiga main band. Oke, berarti kalau tiga-tiganya bisa kenal gitar band dan lain sebagainya, itu mungkin ada hobi dari orang tua yang diturunkan atau Tidak ada. Jadi Sepu Habib dulu tuh main gambus. Oh, Suka oke. main gambus gitu, suka main gambus. Mungkin itu saja. Ya, Selebihnya tidak ada, saya otodidak. oke. Berarti semua otodidak. Otodidak. Hobi yang ada juga hobi, Kak. Iya, Seterusnya hobi. gitu. Oke, luar biasa. Kita next lagi kembali ke topik sebagai seorang anggota DPR. Ya. Apa pindah fokus? nih. Ya. Apa fokus utama yang memang sedang Abang perjuangkan di saat ini? Di saat ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kemarin di pandangan fraksi di akhir tahun kemarin itu memang saya sudah masukkan untuk bagaimana Papua Barat punya regulasi soal perlindungan kelompok budaya, seni dan pelaku seni yang ada di Papua Barat. Tapi kemudian dalam perjalanan di DPR ini kan macam-macam hal kan, artinya hal-hal yang seperti pendidikan, kesehatan masyarakat dan lain-lain ini tidak bisa kita kasih tinggal juga. Artinya selama dalam perjalanan di kursi legislatif ini wajib juga itu jadi prioritas utama, seiring dengan tujuan utama tadi. Oke, tapi Bunga dengar katanya kemarin udah sempat turun ke pasar kan? Betul, kemarin. Ya. Kemarin pagi. Mungkin ada progres yang ingin dilaksanakan. Progres bagaimana dulu nih? Rencana-rencana jadi turun survei, lihat oh nanti gini-gini ke depannya. Ya, turun di pasar ini kan kita berhadapan dengan macam-macam Masyarakat, orang, iya. macam-macam orang, macam-macam ide, Macam-macam pandangan, macam-macam pendapat. persoalan, Iya. macam-macam persoalan. Tapi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk sama-sama. Tentunya banyak keluhan ya dari mama-mama di pasar, saudara-saudara yang jualan di pasar, soal tempat jualan, soal macam-macam yang panas nanti dong harus pindah di sebelah sini. Tapi buat beta kita harus duduk sama-sama antara DPR, terutama teman-teman di DPR kabupaten dan pihak eksekutif, pemerintah daerah untuk selesaikan persoalan ini. Tentunya kami di DPR provinsi mendorong sekali untuk ini cepat diselesaikan sebelum jadi persoalan yang besar kemudian hari. Oke, ini kayaknya menyambung nih. Jadi mungkin isu yang paling sering masuk dari masyarakat yang sering Abang dengar, yang dong sering sampaikan ke Abang. Apa saja ya berarti? Iya, mungkin yang paling dominan lah. Yang paling 3 dominan, gitu. Yang paling dominan ini paling pertama itu mungkin soal fasilitas kesehatan ya, yang ada kesehatan yang ada di untuk saudara-saudara yang ada di kampung-kampung, di distrik yang susah sekali untuk dijangkau. Itu paling sering. Kemudian mungkin teman-teman yang butuh beasiswa pendidikan, nah, itu paling utama. Dan saya tahun ini itu saya masukkan ada sekitar 30 atau 35 teman-teman mahasiswa Fak-Fak untuk mendapatkan beasiswa dari Pemprov Papua Barat. Oke, luar biasa sekali. Kemudian ada lagi? Sebenarnya banyak sih. Banyak. 3 aja, 3. Tambah 1. Satu itu ya teman-teman nelayan. Oh, dari nelayan. Teman-teman nelayan ini kan terbatas soal mungkin
marketnya, Hmm. pasarnya. Ya dong pergi mencari tapi jualnya kemana. Hmm. Nah ini kemudian mungkin ketersediaan BBM untuk teman-teman nelayan. Hmm. Nah, ini hal-hal yang paling prinsip sebenarnya di sektor perikanan. Itu kira-kira. Oke, dari pendidikan kemudian kesehatan sampai dengan permasalahan yang terjadi di kelompok nelayan tadi, ada tidak cerita yang paling berkesan, entah itu dari mereka 3 kelompok ini atau mungkin di luar daripada itu, intinya dari masyarakat, aspirasi yang paling berkesan buat abang sampai sekarang? Waktu reses turun ke bawah Iya, gitu maksudnya. iya, Ya. iya. Waktu berkesan buat saya waktu di Werba kalau tidak salah waktu itu reses, kalau tidak salah reses akhir tahun kemarin, tidak, waktu itu saya ada program UMKM begitu untuk masyarakat, kemudian kami ke bawah untuk berikan modal, untuk sedikit modal untuk bantuan saudara-saudara yang pelaku UMKM. Tiba-tiba ada mama satu dari Werba, tak pakai sendal maju langsung dekat bawa beta ini wine pala. Ya, wine pala tapi buatan dia sendiri di rumah. Itu jadi masih depo racikan rumah lah begitu. Nah itu paling berkesan. Oke. Ya maksudnya ini orang hebat sekali begitu. Cuma di rumah tapi ini bisa jadi. Kreatif ya. Sangat kreatif. Nah itu buat beta berkesan sekali. Ya. Dia dengan yang kayak tak tahu apa-apa begitu langsung maju. Abang tolong terima beta buat dia nih. Ini itu buat beta luar biasa. Karena bukan hanya soal wine-nya, tapi ada pesan di situ. Ini kita bikin apa dengan produk ini loh? Apa yang harus kita bantu nih? Branding dia, sediakan marketnya, ini penting sekali. Walaupun mungkin depo rasa mungkin belum terlalu yang istimewa, tetapi ini justru jadi PR kan buat kita ini bagaimana supaya kita bisa kembangkan usaha. Iya, bantu dikembangkan ke depannya seperti apa. Dan luar biasa sih, tidak semua masyarakat punya pemikiran sampai ke sana. Turun kulit pala, busuk sudah. Ya. Hanya beberapa sebagian saja yang memang punya pemikiran sampai di sana. Oke, kemudian dari semua masukan-masukan aspirasi dari masyarakat ini, bagaimana abang memastikan bahwa suara dari masyarakat ini tuh betul-betul sampai ke yang memiliki kebijakan? Tentunya di DPRD kan punya 3 fungsi, legislasi, kemudian budgeting, dan kemudian pengawasan. Kami di DPR tidak memegang anggaran, tapi kemudian kami wajib untuk mengintervensi pemerintah soal hal-hal yang menjadi skala prioritas pembangunan yang ada di daerah. Nah ini dimasukkan di dalam pokok pikiran. Jadi reses itu ujungnya di pokir. Nah, kemudian itu kita masukkan di dalam sistem, dan kemudian kami mengawal ini sampai di mana. Walaupun mungkin saja di akhir nanti, karena mungkin kebijakan fiskal kita, anggaran kita tuh tidak semua harapan itu bisa sesuai dengan kenyataan, tapi paling tidak diakomodir gitu. Tidak mungkin dari 20 usulan tahun ini mungkin hanya 10 yang diakomodir pemerintah. Kita kawal itu dengan betul. Kalau bisa setelah itu apa yang menjadi, tapi tentunya yang masuk itu wajib menjadi program-program yang menjadi jadi prioritas utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah ini kita wajib utamakan. Oke, luar biasa sekali. Kita geser sedikit ke sumber daya manusia, Abang. Dari kacamata Abang sebagai seorang anggota DPRD Papua Barat serta seniman, Abang melihat sejauh mana perkembangan yang ada di Kabupaten Fakfak dari sisi sumber daya manusia? Berarti ini menyangkut dengan indeks pembangunan manusia. Jadi saya buka informasi sedikit untuk teman-teman warga Fakfak. Tahun 2025 kemarin kita DPR pernah audiens dengan Kementerian Dalam Negeri. Di situ dipaparkan indeks pembangunan manusia yang ada di Papua Barat ini, dan Fakfak itu kalau tidak salah tertinggi 70 atau 72 sekian persen begitu. Itu artinya memang teman-teman di Fakfak ini memang update soal pendidikan ya. Nah, itu kira-kira. Oke, bicara soal pembangunan nih. Bagaimana cara Abang mendorong generasi muda yang ada di Kabupaten Fakfak ini, anak-anak muda, untuk lebih aktif dalam pembangunan daerah? Oke, ini pembangunan dalam skala besar nih ya. Skala besar artinya yang betul-betul real yang ada di dalam kota ya. Oke. Kawan-kawan muda mungkin yang ada di dalam sistem teman-teman PNS yang lain-lain, saya pikir bisa lebih aktif. Tapi juga teman-teman yang di luar sistem, saya pikir jangan alergi juga untuk
duduk berdiskusi, memanggil DPR, memanggil teman-teman DPR bukan satu hal yang salah, beraudiens dengan mereka. Karena kita digaji memang untuk duduk dengan kawan-kawan, Oke. untuk menjaring masalah, belanja masalah yang ada di bawah. Oke, Nah, itu digarisbawahi jadi, ya. jadi jangan segan-segan untuk bersurat ke teman-teman DPR. Nah, Kita butuh audiens soal ya. ini, umpamanya soal sampah. Ya, Soal oke. sampah yang oke, ini bagaimana nih? Kita sama-sama duduk karena tidak bisa kalau dari pemerintah sendiri untuk menyelesaikan ini. Nah, untuk itu jangan sampai ada jarak dari teman-teman eksekutif, legislatif, dan teman-teman muda yang ada. Itu betul-betul tidak boleh ada jarak. Sering-sering harus wajib duduk sama-sama. Itu Betul. kira-kira. Oke. Jadi begitu teman-teman, jangan pernah takut untuk ajak Anda yang pilih kan? iya, betul. Anda berhak memanggil. Ya, dari kita untuk kita. Ya, Ya, tidak. luar biasa sekali. Kita masuk di gagasan, Abang. Ya. Oke, gagasan. Apakah ada gagasan besar Abang yang akan melibatkan generasi muda Fak-Fak untuk proaktif dalam mengawal serta menilai kepemimpinan Fak-Fak 2030? Berarti ini untuk mencetak Yes. pimpinan untuk dapatkan pimpinan-pimpinan yang proper ya, Iya. baik di eksekutif maupun di legislatif. Legislatif. Ya. Jadi sebelum maju kemarin, saya pernah di satu podcast, saya sudah suarakan hal yang sama dan sampai hari ini pun saya bersuara soal hal yang sama. Saya kepengen sebenarnya teman-teman muda, terutama teman-teman akademik yang ada di Papua Barat, terutama di Fak-Fak ya, di kampus-kampus, untuk coba bikin fit and proper mandiri gitu. Kita panggil nih calon-calon yang ada, baik itu legislatif, calon bupati, calon wakil bupati, Ya, kita ya. ajak duduk di kampus. Atau teman-teman OKP dibikin fit and proper mandiri. Dari situ kita akan tahu orang ini dia betul-betul proper untuk duduk atau tidak. Oke. Apa yang sudah you buat dan apa yang akan you buat ketika duduk. Apa garansinya kalau you tidak buat? Ya. Itu wajib. Sehingga terakhir nanti kita ntar beli kucing dalam karung. Betul. Ya. Dan Bunga juga rasa memang Dan selain itu untuk menekan money politik. iya, betul. Ya, teman-teman muda harus berani untuk itu. Berani untuk itu. Jangan begini. Misalnya saya OKP tertentu ya. Saya OKP tertentu, saya punya kumpulan anak muda dan kemudian saya dapat bantuan dari pemerintah atau dari apa, terus kemudian saya alergi untuk bersuara soal itu. Salah. Justru kita harus proaktif nih. Oke. Kita harus proaktif, jangan di bawah tekanan gitu. Harus merdeka, anak muda harus merdeka. Ya. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bergagasan. Iya. Wajib itu, dan itu dieksekusi. Jadi tidak cukup dengan hanya duduk diskusi, harus dieksekusi buat saya. Setuju. Karena memang sekarang anak-anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswa, itu pemikirannya itu lebih ke tajam Iya. dan luar biasa Dan sekali itu dalam harus bertanya. diimplementasikan. Ya. 2000 berapa nanti itulah menjelang itu, untuk memanggil para calon ini untuk datang duduk minum kopi sama-sama dan kemudian berdiskusi apa yang sudah you buat Iya. dan kemudian apa yang you mau buat untuk Fak-Fak saat Iya. ini. Itu kira-kira, sehingga ketika dia terpilih itu ada pesan moral, ada tanggung jawab moral sendiri. Saya pernah duduk loh dengan anak-anak ini, dengan Fak-Fak, dan semua Fak-Fak ini lihat pokoknya di podcast nih. Ya ini saya punya tanggung jawab moral untuk selesaikan apa yang saya mulai ini. Nah itu kira-kira. Ya. Setuju sih. Jangan setelah Sebagai anak muda setuju. Setuju. Kenapa setuju? Saya tanya balik. Jangan setelah sudah terpilih baru laksanakan kuliah umum gitu. Ya. Harusnya dari sebelum terpilih, paslon 1, paslon 2 Ya. ditaruh, kemudian kami sebagai anak muda yang nanti kedepannya akan membangun daerah ini, kami punya hak dong untuk bertanya Betul. apa yang nanti Anda lakukan, apa yang nanti Anda kasih ke kami untuk generasi kami ke bawahnya, seperti itu. Ya. Jadi saya sebagai seorang Sebenarnya mahasiswa selama ini setuju. pingin ya untuk kita. Pingin sekali. Bahkan kemarin waktu pemilihan 2024 ya, itu kan pertama kali coblos. Saya berharap, Legislatif. iya, saya berharap waktu debat di kampus Polinef waktu itu yang dipakai audit, saya berharap mahasiswa ikut. Ternyata tidak sama sekali. Kenapa? Ada cari tahu? Tidak cari tahu sih. Oh, tidak cari tahu. Tidak. Jadi pesan saya buat teman-teman akademisi yang ada di Fak-Fak, jangan alergi untuk itu. Mari kita bikin Fak-Fak dengan wajah yang berbeda, dengan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Tidak perlu dengan yang eksklusif. Yang eksklusif itu karya, bukan gaya. Iya. Ya. Kalaupun dia eksklusif harus sejajar. Antara karya dan gaya itu harus sejajar. Ya. Oke, yuk apa karyanya begitu. Itu yang dipamer. Bukan dengan gaya yang keren tapi mohon maaf nol besar. Ya, Bunga juga sempat lihat ada beberapa pemilihan gubernur dan wakil gubernur di luar yang dimana forumnya itu mahasiswa.
Dan aktif. Di luar memang orang sudah seperti itu. Iya. Hanya saya harap mungkin di Fafak kita bisa adaptasi itu Ya. untuk ke depan gitu, supaya kita bisa dapat pemimpin yang betul-betul tidak ada jarak dengan rakyat itu. Itu. Ya. Kita lebih butuh itu loh. Setuju. Setuju sekali. Mohon maaf kalau ada yang kurang setuju, tapi buat saya itu kita tidak perlu sama dalam berpendapat. Justru kita harus berbeda. Ya. Karena satu-satunya persamaan kita adalah perbedaan. Ya, buat betul. saya. Ya. Tapi mungkin 2030 Bunga sudah di Fafak, mungkin sudah di Australia. Amin. Amin ya Allah, Masya Allah. Amin aja. Oke. Kemudian kita next lagi nih Abang. Apakah Abang melihat ada potensi besar anak muda Fak-Fak, terutama ya anak muda yang ada di Kabupaten Fak-Fak pada saat ini? Potensi yang paling mencolok Abang lihat ini mungkin ternyata anak muda zaman sekarang tuh lebih cenderung ke game ya atau ke mana gitu. Anak muda sekarang ini kan kayak lebih ke entrepreneur, usaha gitu kan, usaha banyak Ya. kedai-kedai kopi. Yang miliknya anak muda. Iya, miliknya anak muda, dan ini bagus, tinggal ekosistemnya yang dibangun ini. Ya. Nah, ekosistem ini tidak bisa kita bangun sendiri. Ya, pemerintah pun harus dorong itu dengan apa ya, bantuan-bantuan, stimulasi, kemudian tidak hanya bantuan tapi juga dikawal gitu. Ada dinas-dinas terkait itu yang menyangkut UMKM dan segala macam. Tapi juga buat saya anak muda Fak-Fak ini kan soal politik gitu. Jadi saya berharap setelah kayak kita orang ini turun, itu kita justru punya kader anak muda yang bahkan lebih tajam dari kita orang lagi ke depan gitu. Oke. Itu. Ya, luar biasa sekali. Sekarang memang banyak sekali pelaku-pelaku UMKM tuh anak-anak muda terjun. Luar biasa sih, karena walaupun tidak dikasih modal dari pemerintah, mereka juga punya ide cara untuk punya modal sendiri, itu luar biasa sekali. Oke, kemudian harapan Abang 10 atau 20 tahun ke depan untuk Kabupaten Fak-Fak dan pastinya untuk Provinsi Papua Barat juga. Kalau buat khusus buat Fak-Fak ya, saya berharap Fak-Fak itu jadi kota tua yang betul-betul mandiri. Iya. Mandiri. Tua sekali ya, 100. Ya, kota tua. Nah, nilai kota tua itu tidak diukur dengan umpamanya kita membangun mall yang 50 lantai tidak, buat saya justru bukan karena itu. Kota yang tua, yang old itu justru kota yang punya ciri budaya yang jelas itu. Jadi begitu kita orang landing di Fak-Fak, orang tahu ini kita masuk negeri Bahamatanya. Nah itu dengan sendirinya ada di otak. Sama dengan kayak kita ke Bali, dari bandara itu kita langsung lihat itu. Terus lihat sudah tulisan pakai bahasa Bali. Itu yang saya harap di Fak-Fak, dan kalau kita jalan di Fak-Fak kita harus rasa bahwa ini memang kota yang tua, kota yang penuh cerita, kota yang punya histori panjang soal ini. Bukan berarti kita alergi juga dengan mungkin bangunan yang mewah, mall dan sebagainya, tapi buat saya kita harus lebih membumi. Buat saya itu yang paling penting. Jadi harapan saya ke depan mungkin Fak-Fak jadi jadi barometer bagaimana kota tua yang punya sejarah panjang soal budaya peradaban yang ada di tanah Papua ini, dengan kualitas manusia yang juga tinggi. Oke, luar biasa. Dan Bunga yakin 10 atau 20 tahun ke depan pasti Kabupaten Fak ini akan jadi salah satu spot wisata. Karena sekarang kita lihat saja, kita punya spot wisata ini sudah menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Ya, beta beberapa hari lalu dari Toran Beach, dari Kali Biru, dari Savalas dan lain-lain. Memang kalau kita mau tingkatkan PAD ini, memang betul-betul harus perhatikan sektor-sektor yang akan menjadi leading sektor, membawa duit ke daerah. Nah, salah satunya itu pariwisata itu menurut saya. Di luar itu ada perikanan ya, kayak macam contoh kayak Karas itu kan daerah ikan, tapi kemudian ke depan bagaimana caranya pemerintah punya tips dan trik apa untuk membangun sentra perikanan yang ada di sana. Salah satu contoh itu untuk tingkatkan PAD. Gitu. Oke, luar biasa. Kemudian harapan Abang nih untuk kepemimpinan Bupati Fak-Fak ya, dan juga Wakil Bupati Fak saat ini Bapak Samaun dan Bapak Donatus selaku pengurus Partai PDI Perjuangan. Karena kita kan melihat bahwa Fak-Fak ini membutuhkan pemimpin yang pastinya tegas dan berani gitu. Buat saya ini harapan ya. Ya, harapan buat saya paling pertama mungkin untuk abang saya, Bang Bupati dan Abang Wakil bisa menambal lubang-lubang yang besar nih di Fak-Fak ini, celah-celah pembangunan yang ada di Fak-Fak ini, itu
mungkin dimulai dengan hal kecil lah. Itu bisa dikawal. Nah, tapi yang paling penting buat saya mungkin kalau bisa buat Abang Bupati dan Abang Wakil, kalau bisa lebih sering duduk dengan anak muda gitu. Ya. Biar tahu nih apa di bawah. Oke. Ya, luar biasa. Mungkin next kita bisa podcast sama Bapak ya. Oh ya, Pak Haji. Abang Bupati, Assalamualaikum. Izin ya Bapak, mungkin next biar ya ada, ya kalau setidaknya tidak langsung sama anak muda, kami sebagai perantara aja kan. Ya. Siapa tahu mungkin ada anak muda yang mau kasih pertanyaan atau masukan, Ya. boleh komen, nanti kita sampaikan langsung ke Bapak. Wajib, karena kalau kita duduk di jabatan publik, ya memang itu jabatan untuk disupport sekaligus dikritik. Iya. Tapi juga buat saya anak muda yang mengkritik harus siapkan solusi juga. Iya, betul. Solusi jangan cuma kritik itu mengkritik. kritik personal. Itu kritik yang tidak sangat-sangat tidak elegan. Iya, Ya. betul sekali. Kritik sebagai umpamanya sebagai bupati atau saya sebagai anggota DPR. Iya. Oh, kau sebagai anggota DPR tidak boleh. Oke. Terus bagaimana yang saya harus bikin? Iya, solusinya Oke, apa? Ya, solusinya apa? Kita duduk sama-sama begitu. Saya pun begitu. Walaupun kemarin kami partai PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama beliau, tapi kemudian dalam perjalanan saya berharap kalaupun ada hal-hal yang memang perlu kita kasih tahu untuk sama-sama duduk, wajib kita kasih tahu begitu. Oke. Luar biasa. Oke, karena berhubung ini medianya anak muda, Ya. harapan untuk anak muda dulu Abang. Anak muda Fafak ke depan harus semakin rock and roll. Oke. Rock and roll dalam artian harus liar dalam berpikir, tapi kemudian wajib eksekusi ide yang ada di kepala. Ya. Jangan kita banyak diskusi tapi tidak ada eksekusi. Ya. Dan berkarya terus, terutama untuk teman-teman pelaku seni yang ada di Fafak. Ya, luar biasa sekali. Oke, yang terakhir, pesan untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan juga masyarakat Papua Barat yang sedang mungkin nonton podcast Embaran di rumah atau di mana saja. Ya, baik untuk saudara-saudara, betul saudara yang ada di Fak-Fak, mohon dua-dua kita perjalanan ini, betul perjalanan yang ada di dalam legislatif, dan kalau ada di dalam perjalanan nanti yang beta kurang-kurang, mohon ingatkan saja. Iya. Ingatkan, jangan ada rasa bahwa itu jangan. Ya. Lihat beta lewat, panggil saja. Ya. Panggil saya, mari sini duduk minum kopi. Kok kemarin bikin ini harus begini. Beta maunya begitu loh. Supaya tidak ada jarak ini, tidak ada jarak. Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Abang untuk waktunya. Siap. Sudah berbagi dengan kami, anak-anak muda, terutama Bunga juga sebagai anak muda sangat termotivasi dengan perjalanan karir Abang dari nol. Semoga kedepannya banyak lagi generasi muda yang tidak takut untuk melangkah dan iya, pastinya wajib. berani untuk melakukan apapun itu ya, yang tentunya masih dalam konteks positif. Ya. Oke, Sobat Embaran, tetap pantau terus kita punya media, mulai dari akun Instagram, akun Facebook sampai dengan TikTok, dan pastinya pantau terus YouTube. Kalau ada kamu punya masukan-masukan, narasumber ataupun komentar apapun, masukan saya di bawah. Nanti Tong bakal dengarkan, oke? Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye.